Pemirsa, kita masih dalam diskusi 212. Perlukah reuni? Selamat datang, Bung Ahmad Dhani. Ahmad Dhani dulu. Udah datang saya suruh ngomong langsung. Aduh. Ya. Sebagai ngikutin kan di rumah tadi. Pembicaraan ini? Yes. Sedikit-sedikit. Di mobil? Di mobil enggak, tapi dari WA Group beberapa sempat dengar gitu. Iya, persoalannya apa tujuannya, apa motifnya, motif politik atau tidak. Kemudian ya sampai ke tadi debatnya sampai ke anggarannya ini dari mana. Ya. Iya. Kalau saya kan salah satu bukan alumnus sebenarnya. Saya kan tahun lalu kan nggak sempat ikut karena saya ikut 212-nya di Mako Brimob. Jadi nggak ikut merasakan. Jadi tidak ikut merasakan bagaimana bahagianya karena menurut beberapa alumnus itu rasa bahagianya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saya pun pernah merasakan kebahagiaan itu di 411 sebelumnya. Dan saya sering mendengar apa yang disebut itu umat Islam itu bersaudara. Tapi saya belum pernah merasakan sampai akhirnya saya ikut 411 atau ikut terlibat dalam 212 ini gitu loh. Jadi benar sekali rasa-rasanya itu umat Islam itu bersaudara. Persaudaraan dalam menjaga keutuhan NKRI. Jadi buat saya 212 ini adalah sebuah gerakan perubahan. Sering kita dengar yang tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali perubahan. Kita harus memaknainya bahwa 212 ini adalah sebuah fakta yang akan menjadi fakta sejarah bahwa telah lahir seorang imam besar yang bernama Habib Rizik yang punya andil besar dalam sejarah adanya sebuah reaksi 212 dan kemungkinan akan terus bergulir tidak hanya di 2017, mungkin 2018, dan ini buat saya, Pak Karni, adalah sebuah fakta kenyataan sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa dulu misalnya tahun 1945 adalah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang namanya harum sampai sekarang karena 10 November, sebuah gerakan juga. Dan sekarang kita nggak bisa memungkiri ada sebuah gerakan yang besar juga. Bahkan gerakan ini mendunia yang disebut gerakan 212, aksi 212, itu dunia mengakui. Jadi itu sebuah fakta sejarah yang kita tidak bisa nihilkan begitu saja peran dari Imam Besar 212, Habib Rizik, bahwa gerakan ini adalah gerakan yang sudah terlanjur menjadi besar. Mau menjadi politik atau tidak politik itu udah nggak terlalu penting lagi gitu. Karena apapun sudah terjadi 212, ada pro dan kontra itu wajar saja. Kita harus memaknainya juga dengan santai-santai saja. Yang jelas saya yang ada hadir kemarin di 2017, 212 2017, saya ikut merasakan yang namanya kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu dirasakan semua oleh orang-orang yang datang di Monas itu. Mereka pasti akan ingin kembali lagi di tahun depan. Karena ada rasa kebahagiaan itu, ya mungkin tidak bisa dibandingkan dengan haji atau umroh ya. Tapi ini mirip seperti itu menurut orang-orang ya. Bahkan kalau kita lihat Monas itu kan jumlahnya lebih besar daripada haji. Haji berapa? 300.000 ya Pak? Iya.
haji 3 juta. Ini juga mirip-mirip hampir sama. Dan ini adalah hanya orang Indonesia, bukan dunia. Disitulah hebatnya 212, dan menurut saya ini adalah sebuah fakta sejarah yang harus kita terima dengan sukacita, juga dengan lapang dada untuk mereka-mereka yang tidak bisa membuat sebuah aksi massa sebesar itu. Terima aja dengan lapang dada, nggak perlu dinyinyirin, juga nggak perlu dianggap politik. Kalaupun dianggap politik juga nggak ada masalah, karena toh juga tidak melanggar undang-undang, juga tidak melanggar konstitusi. Apapun itu, hal ini sudah terlanjur menjadi sebuah sejarah, dan saya yakin di kemudian hari, apalagi di 2018, saya yakin sekali jumlah yang hadir akan lebih besar, karena saya masuk bagian dari kepanitiaan ya Pak Gatot ya. Kalau kemarin kan saya belum. Iya, nanti tahun depan saya akan masuk jadi seksi acara. Jadi saya yakin akan menjadi lebih besar. Terima kasih Pak Gatot. Jadi panitia 2018 sudah dibikin. 2018, saya rencananya berniat untuk masuk, kemarin belum masuk. Karena saya kan bukan ulama. Jadi selama ini saya agak menghindar dengan 212 karena saya bukan ulama, Bang Karni. Jadi saya agak malu. Tapi ternyata boleh katanya. Oh ya udah, kalau boleh tidak harus ulama dan tidak harus Islam tertentu ya kan. Apalagi saya selama ini dianggap sebagai NU, berarti saya mewakili NU lah di sini gitu. Baik, Ansori, koordinator jaringan Islam. Iya, terima kasih. Anti diskriminasi. Terima kasih Bang. Saya jadi teringat ketika Nabi Muhammad itu ketika Fatimah itu mau dimadu oleh Ali bin Abi Thalib, dia kemudian mengatakan Fatimah adalah bagian dariku, dan barang siapa yang menyakiti dia, maka dia berarti menyakitiku. Yang ingin saya katakan adalah dalam sebuah peradaban yang terpenting yang mesti harus kita pertimbangkan itu adalah soal sensitivitas Bang. Sensitivitas dalam arti, sudahkah misalkan kita atau umat Islam yang mayoritas ini sensitif terhadap yang lain. Saya tadi ada sentingan soal perayaan intoleran dan lain sebagainya. Betapa jahatnya ini, tetapi yang ini saya katakan begini. Tentu tuduhan ini tidak keluar dari ruang yang kosong, tidak ahistoris. Saya ingin katakan bahwa survei Wahid Foundation misalkan Juli 2016, di situ mengatakan bahwa 59,9% dari Muslim dewasa itu mengaku punya kelompok yang dibenci. Implikasinya apa dari kelompok yang dibenci ini? Otomatis bias, stereotyping, dan juga melakukan diskriminasi itu ada. Tanda-tandanya, ciri-cirinya kira-kira ada 3 yang dibenci itu. Pertama adalah non-muslim, yang kedua adalah Tionghoa, dan yang ketiga adalah communism affiliated. Implikasi dari itu, 82% dari hampir 60 itu mengatakan bahwa mereka nggak sudi untuk bertetangga. Saya sebagai muslim kemudian mikir, apakah sikap seperti itu adalah ajaran dari Nabi atau kemudian tafsir? Saya ingin meletakkan ada Islam, ada organisasi Islam. Ketika mengkritik organisasi Islam, belum tentu dianggap mengkritik Islam, karena Islamnya macam-macam. Nah, yang saya juga perlu untuk kita untuk sensitif itu adalah soal kejayaan NKRI ini sendiri. Berbagai praktek diskriminasi itu muncul Bang. Muncul itu berbanding lurus dengan geloraan tentang apa yang kita sebut dengan syariah dan lain sebagainya. Lagi-lagi sebagai seorang muslim saya mikir, benarkah Tuhan ini, Allah ini menyuruh kita untuk melakukan pembedaan yang tegas terhadap orang yang secara keyakinan dan agama itu berbeda dengan kita? Survei Wahid Institute, survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah 2 kali, survei Al-Farah Research Institute, survei CSIS meletakkan bahwa begitu tingginya dalam tanda petik kebencian
responden dalam survei itu terhadap apa yang disebut dengan non-muslim. Kalau kemudian ini sudah menyangkut pada soal itu, kemudian problem terbesarnya adalah soal bernegara kita, Bang Karni. Lagi-lagi soal sensitivitas. Ketika kita mengatakan misalkan, mohon maaf Bang Egy, bahwa yang disebut dengan Esa itu hanya milik Islam saja, saya kira kemudian benarkah agama yang lain itu tidak monoteis? Atau jangan-jangan pengetahuan kita yang kurang cukup. Yang saya pahami kekristenan itu monoteis, meskipun punya cara yang unik. Sama uniknya seperti kita, Allah itu punya wujud, kita mbako mukhalafatul hawadisi, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya itu adalah apakah reuni 212 itu perlu atau tidak, saya ngeceknya gampang. Sudahkah kemudian wajah Islam per hari ini di Indonesia itu mencerminkan proteksi atau jaminan terhadap keragaman itu atau tidak? Ini kan agak gadok, kalau dalam bahasa Jawa itu agak gadok. Jadi ketika Islam itu semakin tinggi, tetapi kemudian berbagai survei dan kemudian angka diskriminasi itu makin tinggi, terutama terhadap kelompok-kelompok non-muslim. Nah, benarkah syariah ini mengajarkan seperti itu? Saya kira kita perlu merefleksikan ulang lagi. Saya sering nongkrong dengan teman-teman non-muslim, gereja dan lain sebagainya, dan mereka sambat, mereka curhat. Kenapa kok jadi seperti ini? Gitu kan. Mereka mau ngomong sungkan. Sungkannya apa? Ya, sindrom minoritas itu kan takut, insecure, seperti itu. Nah, ini yang saya kira menjadi penting bagi seluruh organisasi Islam, terutama teman-teman yang di 212, itu untuk juga mengecek benarkah apa yang telah kita lakukan itu sensitif. Implikasi yang menurut saya agak menarik ketika Monas itu menjadi sangat sakral ketika menjadi tempat sujud jutaan orang ketika subuh, itu implikasinya luar biasa dalam praktek kenegaraan. Kalau saya misalkan jadi katakanlah ketua organisasi Kristen, saya akan bilang, kalau mereka boleh ke Monas untuk Jumatan, boleh nggak saya Natalan di situ? Nah, ini menurut saya sensitivitas lagi. Bolehkah yang lain seperti itu? Nah, sebab jika tidak, maka kemudian ada kegoncangan dalam bagaimana cara kita beragama. Nah, sayangnya sensitivitas itu menurut saya semakin lama semakin hilang. Hilang kenapa? Karena bagi saya ada kedukaan yang luar biasa mendalam dalam kelompok-kelompok Islam ideologis, ketika mereka merasa saya mayoritas tetapi saya tidak bisa memastikan Indonesia ini sesuai dengan 80-90% itu. Implikasinya apa? Implikasinya kemudian ya tidak sensitif itu tadi. Sehingga saya berpandangan bahwa kejayaan NKRI itu bukan kejayaan yang ala Islami yang kemudian tidak sensitif terhadap kelompok-kelompok yang non-muslim dan kelompok yang berbeda. Tetapi kejayaan NKRI itu harus diletakkan kepada kredo tentang Pancasila. Pancasila yang tidak lamis. Pancasila lamis itu ngomongnya Pancasila tapi rasanya rasa lain. Ini casingnya saja Pancasila, jeroannya berbeda. Bagi saya apa yang kita diskusikan pada malam hari ini sesungguhnya mulai terang. Ini sebenarnya mau kemana? Kalau tadi ada foto dan kemudian tadi dari Mas Egy soal konsep 212 seperti itu. Rasa-rasanya kemudian ini akan ingin mengulang soal soal Piagam Jakarta yang itu kemudian kita anggap sebagai selesai. Pancasila per hari ini merupakan satu komitmen penting. Sebab kalau mencederai itu harganya mahal. Harganya mahal karena apa? Pasti akan ada orang yang tersakiti. Seperti itu. Nah, susahnya kalau lagi-lagi kalau tidak sensitif ya seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih, Bang. Anu sekali.
Ya memang ada kenyataan bahwa ada kurang sensitif terhadap minoritas. Tapi Anda tidak pernah mendengar yang mayoritas itu juga merasa kena diskriminasi di tempat kerja, di mana yang beragama lain yang jadi bos. Saya kira memang kalau diskriminasi itu pasti bisa terjadi di tempat yang lain. Dalam konteks kenegaraan, dalam konteks bernegara, saya kira yang sering kali mengalami penindasan itu adalah kelompok minoritas. Misalkan tadi bahwa NU, Muhammadiyah dan teman-teman yang lain itu sudah akur, oke, iya. Tetapi survei, lagi-lagi survei mengatakan bahwa terhadap kelompok Syiah, Ahmadiyah, kemudian ini menjadi angka untuk kebenciannya menjadi lebih tinggi. Nah, Syiah mungkin minoritas, kemudian Ahmadiyah itu minoritas. Yang Anda maksud minoritas itu Syiah dan Ahmadiyah. Dalam konteks ini, kalau misalkan Islam Kristen, ya Islam Kristen, atau Islam non Muslim seperti itu. Atau kalau di internal Islam sendiri itu ada banyak faksi. Yang ingin saya katakan begini, Bang, bahwa kadang-kadang sebagai mayoritas itu kita tidak cukup sensitif. Ada semacam perasaan bahwa viktimisasi. Oleh karena saya belum bisa mengimpos soal katakanlah negara Islam di sini, maka sesungguhnya kita berada dalam sebuah ketidakadilan. Harusnya kami yang 80 atau 90% ini mengatur soal negara ini, which is itu adalah soal menjadikan Indonesia ini menjadi negara Islam. Tetapi lagi-lagi tidak sensitif lagi itu. Seperti itu, Bang. Ya, kalau saya melihatnya sebaiknya sebuah kelompok tidak diskriminasi. Iya, betul. Jadi tidak hanya kelompok Islam tok yang diminta tidak diskriminasi. Iya. Baik, sekarang saya ke tadi ada yang mengaku dari NU, sekarang yang dari benar-benar Ketua Pengurus Besar NU, Marsudi Suhud. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah dapat biasanya akhiran. Pak Karni pinter, saya ditaruh di terakhir karena saya yakin orang-orang NU itu kalau ngelihat NU dari sebelah kanan sampai yang sebelah kiri, ini kok rata-rata kelihatannya ya NU semua. Gerbongnya gerbong NU, memang gerbongnya panjang banget. Ada gerbong yang paling kanan, ada yang gerbong yang di kiri, itulah kira-kira. Itulah yang sesungguhnya kita harus terus-menerus ingat bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di sini saya duduknya pun sudah di tengah, Pak Karni. Maka NU dalam kasus melihat ada gerakan 212 sudah betapapun satu hari sudah mempunyai alumni. Nah, alumni satu hari, ya kan. Alumninya reuni 212. Yang terpenting begini, saya melihat kayak Ustadz Khotot ini, dia merunduk-runduk menyesuaikan diri. Jangan sampai ini bertentangan dengan aturan-aturan. Alhamdulillah Ustadz Khotot sampai mempunyai kesabaran untuk menjaga Republik Indonesia, walaupun mungkin keinginan di hatinya itu meledak-ledak itu. Tapi kalau ada orang ngomong 212 ini aksi, wah dia langsung stop itu. Ini bukan aksi, ini maulid gitu. Maka Pak Khotot, Pak Ustadz, saya seneng itu. Minimal Nusantara ini yang memang dari dulu seneng maulid, kayak Ustadz Felix atau teman-temannya yang mungkin juga sebagian nggak seneng maulid, dengan reuni ini jadi kayaknya nggak ada itu friksi-friksi maulid itu. Dan mudah-mudahan ke depan nanti
Ustadz Felix dengan teman-temannya ya nggak usah ngantemin lah tentang maulid gitu. Kan udah Itu NU, yang pertama. udah NU semua Ya, kan. jadi mudah-mudahan jadi NU. Dan itu diajarkan ini oleh Pak Ustadz Khotot ini. Itu satu. Nomor dua, saya sudah merasa senang selain tadi itu maulidan. Jadi udah nggak ada friksi. Mudah-mudahan nanti di medsos, di apa saja, inilah ciri khas Islam Nusantara yang seneng maulid, gitu. Yang seneng muji Rasul, yang seneng baca sholawat. Ya, saya sudah seneng itu, khususnya orang NU juga pasti seneng. Nomor dua, kesenangan yang nomor tiga. Betapapun Ustadz Khotot itu merunduk-runduk tadi, tapi juga ada yang terus terang, yaitu saudara saya sendiri nih, Pak Egi. Ini adalah sebuah ruang kelas besar untuk mengajarkan tentang peradaban politik. Mulai gamblang, oh berarti maulidnya ada politiknya Pak Karni. Mulai ada. Ditambahi sedikit lagi oleh saudara saya Pak Fadlizon. Ya sah-sah saja undang-undangnya boleh. Jadi sebagai kita orang NU sesungguhnya, bagaimana kita sekarang mau berpendapat kayak apapun dari kanan atau sampai kiri, yang perlu disyukuri bahwa bangsa Indonesia sudah makin dewasa, sudah bisa demonstrasi, kalau itu dikatakan demonstrasi ya. Ya misal lah, gitu aja sudah nggak boleh. Ya, misalnya ini disebut demonstrasi saja, karena ini demonstrasi yang bisa terkontrol, terkendali. Bagi saya merasa bersyukur karena bangsa-bangsa lain, negara-negara lain masih banyak yang belum bisa melakukan seperti Indonesia. Masih banyak. Baru ngomong sedikit saja mungkin di negara lain, Twitter saja bisa ditangkap. Itu. Di Indonesia sampai jengkelit. Apa itu jengkelit ya? Itu masih biasa saja. Nah, tapi mudah-mudahan ke depan kita harus tetap perbaiki ini. Baik yang dari sebelah kiri atau sebelah kanan. NU itu nggak ngedepankan simbol. Simbolnya saja jagat. Jagat loh. Yang penting di jagat raya itu, di sini ini kita bisa hidup, bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Yang paling terpenting, baik yang dari sebelah kiri atau sebelah kanan ini, ingat-ingat bahwa kita sudah berjanji dalam kehidupan negara kita Indonesia ini dibatasi dengan muahadah watoniyah. Apa itu muahadah watoniyah? Muahadah watoniyah adalah kesepakatan bersama untuk berbangsa dan bernegara sesuai aturan-aturan yang telah disepakati. Maka kalau sekarang itu misalnya ada yang merasa terlalu jauh ke kiri, ke sini, ke tengah, ya minimal deket-deket lah sama NU, jangan jauh-jauh Pak Egi. Ya takut kejauhan. Atau yang ngaku NU pun terlalu ke kanan gitu. Ya ke sini, ke tengah gitu. Kenapa tujuannya? Untuk menjaga muahadah watoniyah. Intinya di sini, boleh kita berbeda pendapat, boleh kita berbeda pandangan, boleh kita berbeda cara menyampaikannya. Tapi ketika sudah menyangkut bangsa ini harus selamat, maka itulah tujuan utamanya. Jangan sampai terjadi ketika kita terlalu ke kanan atau kita terlalu ke kiri, menjadi bangsa yang carut marut, yang mungkin awalnya bisa diawali dengan awalan ya kayak kita.
bahkan mungkin guyon-guyonan, lama-lama prengut-prengutan, lama-lama berantem. Nah, tapi saya yakin ini Ustadz Khotot beserta seluruh ustadz-ustadz lain sudah punya rambu-rambunya. Ketika mau terlalu ke sana, ke tengah lagi. Ini terlalu ke sana, ke tengah lagi. Itulah yang namanya ummatan wasaton yang kita damba-dambakan bersama di negara Republik Indonesia. Yang keberapa? Keempat. Sampai tukang hitungnya. Yang keempat, tadi yang para ustadz bahwa di dalam berislam, beragama, sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril, itu simpel sekali memang, tapi ngelakonine lu angel. Yang pertama tentunya akhbirni anil Islam. Islam itu kayak apa? Yang kedua, akhbirni anil iman. Iman itu kayak apa? Yang ketiga, jangan lupa yang ini. Akhbirni juga anil ihsan. Boleh kita menyampaikan ini menurut Islam, menurut fikih ini, menurut aturan ini, menurut aturan ini. Karena Islam dibangun dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya ini kalau hanya fikih pasti itu hitam putih. Omongannya itu ya bisa keras-keras sekali gitu. Itu kalau fikih. Maka ketika betapapun tujuannya baik, untuk kemarin adalah maulid, untuk kemarin adalah membaca tiba, membaca Al-Barzanji, puji-pujian, ketika melakukan sebuah orasi, ini yang harus sedikit ya. Ketika terlalu ke kanan, ketengahin, ketika terlalu ke kiri, ketengahin lagi. Apa misalnya? Sesungguhnya ini terjadi tidak hanya pada ustadz-ustadz yang ada di luar NU, di NU pun masih ada yang terjadi. Tapi mari kita bareng-bareng dibetulin. Karena banyak kalimat-kalimat yang disampaikan dalam pidato-pidato orasi itu yang anak kecil sesungguhnya belum waktunya mendengarkan kalimat-kalimat itu. Itu terbuka dan itu dipublikasi, itu ada di televisi, maka ini bareng-bareng. Bukan hanya bapak-bapak berkewajiban untuk menengahkan, saya juga. Misalnya tentang apa picek apa kamu, atau kalimat-kalimat yang lain itu. Nah yang kayak gitu-gitu ini, lah ya pokoknya sopo lah itu terserah. Ya mau NU mau sopo, saya kan udah bilang ini siapa saja, maka ayo ke tengah lagi. Yang terlalu ke sana, yang kalimat-kalimatnya juga yang belum terlalu pantas untuk publik, mungkin saya juga bisa kepancing begitu karena 10.000 di depan mata, rasanya itu sudah memompa semangat yang berapi-api. Ya, ini sekarang jutaan yang lihat, tapi kelihatannya cuma segini. Ya mungkin jadi akhirnya enggak Allahu Akbar begitu ya. Boleh, ya Pak, kan? boleh. Gitu ya. Ya karena Pak Karni, ya? semangatnya itu kalau 10.000 di depan mata itu melebihi di yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Nah, maksud saya di sini tidak sekedar tentang Islam saja, tidak sekedar tentang iman saja yang disampaikan, tapi juga ihsan, tapi juga tentang akhlaknya, menyampaikannya dan caranya. Saya yakin ke depan Indonesia akan menjadi negara yang beradab, negara yang mayoritas umat Islam, yang demokrasinya juga jadi, demokrasinya juga tertata, saling menghormati, dan akan saling bisa memegang teguh apa yang telah bersama-sama kita sepakati. Baik. Kayak ada Ustadz Kota tadi, mau ada yang mau dijawab. Terima kasih Bapak Karni. Yang pertama tentang
panitia mendapat uang 4 miliar. Nah, ini perlu diklarifikasi. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar maupun membaca dari bendahara panitia Bapak Dr. Andes Usama Hisam, Ketua Parmusi yang juga sahabatnya Pak Jokowi, itu ada uang 4 miliar di panitia. Jadi saya nggak tahu dari mana tadi ada yang nyebut uang 4 miliar. Setahu saya proposal panitia itu 3,7 miliar. Tapi kebanyakan itu logistik sampai 2,9 miliar. Karena kan yang jumlah yang kita perkirakan datang kan banyak. Nah, tapi faktanya seksi logistik seingat saya itu adalah mengumpulkan sumbangan dari masyarakat langsung dalam bentuk makanan. Jadi nggak ada dalam bentuk uang. Oleh karena itu saya kira ini fitnah yang perlu ditobati ya oleh yang ngomong. Kalau ada yang mengatakan bahwa panitia mendapatkan uang 4 miliar. Ini yang pertama. Yang kedua mengenai masalah kok tidak sensitif ini buang-buang duit untuk acara maulid. Nah ini saya kira juga harus hati-hati. Jakarta ini kota maulid Pak Karni. Setiap hari ada maulid. Bahkan dalam satu hari itu bisa 5 kali. Bahkan mungkin ada 100 kali berbarengan maulid. Nah kalau maulid itu udah pasti ada kebulinya dan sebagainya. Dan itu pasti pakai duit. Nah kalau membelanjakan uang untuk beli kebuli untuk maulid ini dianggap tidak sensitif, bahaya ini mas. Ya, yang ngomong begitu bisa nggak pulang loh, hati-hati ya. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, kalau bahwa kita masalah bencana, mungkin ya setahu saya FPI itu sudah datang ke bencana di Bali, di mana masyarakatnya itu Hindu. Tapi FPI tetap membantu walaupun itu bukan orang Islam. Jadi kalau ajaran Islam itu memang mengajarkan kalau ada orang kena musibah, bencana, tenggelam atau ketabrak mobil, itu ya langsung ditolong, nggak dicek KTP-nya dulu gitu. Nah jadi saya kira terlalu berlebihan ya kalau mengkritik orang maulid lalu dianggap tidak sensitif, dan saya kira ini termasuk orang-orang yang ya pemuda yang kurang informasi lah gitu saya kira ya. Nah di Pacitan juga Mercy, salah satu kumpulan dokter-dokter muslim itu juga membantu gitu ya. Jadi bahkan dulu tahun berapa itu tsunami itu, 2000 berapa itu, 4 ya, itu FPI yang mengangkat mayit terbanyak, kalau nggak salah sampai 70.000 apa 100.000. Nah jadi tolong ini data ini jangan disembunyikan. Jadi orang-orang mereka yang kemarin maulidan itu bukanlah orang yang tidak sensitif. Mereka kalau ada banjir itu mereka yang paling depan. Gitu. Oleh karena itu saya kira kurang tepat ya penilaiannya ya. Kemudian masalah apa tadi, kalau bendera la ilaha illallah berarti kalau bendera langsung ditangkap politis, apalagi ditangkap Hizbut Tahrir. Tadi tunjukkan bendera la ilaha illallah kemudian di bawahnya Hizbut Tahrir. Nah jadi kalau di bawahnya itu ada tulisan Hizbut Tahrir, ya itulah pasti sama polisi kemarin pasti dibereskan. Saya kira polisi kita nggak bodoh kok, karena nggak ada tulisannya Hizbut Tahrir ya polisi nggak ada alasan untuk membereskan bendera itu. Nah, ya kan kalau polisinya ini kan mayoritas NU ya Pak, betul nggak Pak Marsudi? Nah, polisi yang mayoritas NU itu pasti sholat taraweh. Nah, di akhir sholat taraweh itu pasti berdoa. Ya kalau bukan NU jarang berdoa gitu kan, berdoa bareng-bareng maksudnya ya. Nah di dalam doa NU setahu saya nih, saya karena lahir di Pasuruan, bapak saya itu NU dan punya kartu NU yang kalau meninggal tuh dikasih santunan 400.000 ya. Itu biasanya kalau sholat seingat saya itu doa tarawih yang disebut dengan doa kamilin itu bagian akhir ada berbunyi begini. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Dan semoga nanti kami ya Allah di hari kiamat agar kami berada di dalam barisan yang berada di bawah bendera
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan bendera Nabi Muhammad tadi diterangkan oleh Ustadz Felix, saya juga kagum nih. Mu'alaf kok bisa hafal hadis begitu sih, ya? Nah, kagum saya itu. Nah, itu kan benderanya memang bendera la ilaha illallah gitu loh. Jadi bendera Rasul itu bendera la ilaha illallah. Jadi anggaplah yang kurang setuju dengan bendera Hizbut Tahrir, bendera ISIS. Ya Hizbut Tahrir nggak ada di Indonesia juga nggak apa-apa. ISIS nggak ada di Indonesia nggak apa-apa. Tapi kalau ISIS yang di Jawa Timur ya perlu kita cari itu. Yang sejuk-sejuk maksudnya itu ya. Nah jadi kalau masalah bendera ini memang sudah ada di dalam sholat gitu loh. Demikian juga masalah khilafah itu coba cek itu di masjid-masjid. Pasti ada masjid yang kuno ya. Lafaz Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu juga disebut-sebut juga dalam tarawih. Nah jadi saya kira ini nggak usah lah pakai dikait-kaitkan, apalagi disimpulkan bahwa reuni 212 dibajak oleh Hizbut Tahrir. Saya jamin 100%, saya itu pendiri Hizbut Tahrir, tidak ada pembajakan sama sekali. Karena saya tahu kan orang Hizbut Tahrir yang mana, tahu saya, tidak ada itu yang jadi pengurus itu. Yang ada malah Ahmad Dhani cuma nggak berani jadi. Sahabat, iya. Ini perlu dijelaskan juga, perlu diluruskan juga. Banyak yang belum tahu bahwa FPI itu sekarang sudah menjadi Laskar Cinta. Kaget kan orang-orang NU. Iya. Jadi orang-orang FPI sudah menjadi Laskar Cinta. Laskar sudah. Cinta ya. Udah paham lah. Gitu loh. Jadi FPI mungkin yang di mata orang-orang NU seperti ini. Iya. Habib Rizik juga NU. Ya kan? FPI yang dulu sama FPI yang sekarang beda sekali. Betul. Karena sekarang FPI yang sekarang adalah FPI yang sudah menjadi Laskar Cinta. Gitu. Cinta tanah air. Iya, cinta tanah air, cinta NKRI dan lain-lain. Iya. Cinta agama yang lain, cinta warga yang lain. Kemudian satu Pak Karni, tadi yang foto yang disampaikan saudara Bu Janda, saya sendiri belum pernah lihat foto itu. Itu siapa yang bawa foto dan sebagainya, siapa yang moto foto, kita nggak ngerti ya. Jadi ya kita nggak, terus terang panitia nggak tahu menahu tentang hal itu. Ya saya kira ya hebatlah Abu Janda bisa menemukan, silakan aja ya. Tapi saya yakin bahwa kita ini panitia ini lurus-lurus saja. Kalau ada yang berusaha membengkok-bengkokin ya, panitia ini tulus-tulus saja. Kalau ada yang berusaha untuk menoda-nodain ya, kita serahkan aja pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah siapa yang niatnya lurus, tulus, ikhlas, insya Allah dapat pahala. Tapi siapa yang memang niatnya bengkok, mau merusak citra 212, ya saya kira nanti Allah yang akan menghukumnya, gitu saja. Kalau kami sih nggak akan melawan, kami biarin aja, kami senyum. Kalau dikatakan apakah reuni 212 itu perlu atau tidak, ya itu sudah terjadi kemarin. Jadi mohon maaf kalau sarannya baru sekarang, ini terlambat gitu ya. Itu aja, terima kasih. Pemirsa, Rasul bersabda, kalau kamu tidak akan masuk surga kalau kamu tidak yakin kepada Allah, dan keyakinanmu tidak akan komplit kalau kamu tidak mencintai sesama manusia. Diriwayatkan Muslim. Kita rehat sejenak.